asing ini, Alexander Sinclair sedang menertawakan. Naga Cina hanyalah omong kosong. Namun selanjutnya, naga yang asli muncul, mengajarinya bagaimana cara menjadi manusia yang baik. Anak kecil ini bernama Kowloon. Suatu hari, dia mendengar suara memanggilnya dari laut. Dia mengikuti panggilan ke laut dan melompat masuk ke air. Pada saat itu, seekor naga misterius tiba-tiba muncul di depannya. Naga membiarkan Kowloon menunggangi punggungnya dan tersenyum padanya. Kemudian membawanya bermain, mengarungi lautan. Yang lebih menakjubkan adalah, naga memperlihatkan ke-9 kepalanya. Setelah pertemuan itu, Kowloon memiliki tato naga berkepala 9. Setelah dewasa, Kowloon menjadi petugas polisi. Saat ia menjalankan misinya, dia menyamar dan menyusup ke markas gembong narkoba. Tapi dia ketahuan oleh bos gembong narkoba tersebut. Dia digantung dan diinterogasi. Pada saat itu, si bos tak sengaja melihat tato naganya. Ini adalah naga dengan 9 kepala. Terlihat hidup dan nyata. Bos bertanya, di mana dia mendapatkan tato ini? Dia juga ingin mendapatkannya. Tapi Kowloon berkata, ini bukan tato, tapi naga asli. Kemudian dia menceritakan pertemuan masa kecilnya. Setelah mendengar ini, si bos tertawa, menertawakan imajinasi Kowloon tanpa henti. Berdebah, aku juga punya. Dan ada 2. Saat itulah sirene terdengar dari luar. Kowloon memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan talinya, lalu menghabisi anggota gembong narkoba. Kemudian mengambil pistol mereka. Dia mengejar bos mereka, dan akhirnya berhasil ditangkap dan diadili. Tapi karena dia menembak di tempat umum, fotonya beredar di koran. Ini merusak citra polisi, sehingga para atasan memindahkannya ke daerah terpencil. Tapi begitu dia tiba, rentetan kasus pembunuhan berantai terjadi di sini. Semua korbannya adalah polisi wanita. Karena dampak kasusnya terlalu besar, Kowloon diperintahkan untuk menyelesaikan kasus ini dalam waktu 1 bulan. Tapi malam itu, seorang poluan lainnya terbunuh. Kowloon bertekad untuk menangkap dan mengadili pelakunya. Dia tidak bisa menangkapnya tanpa strategi. Jadi dia menggunakan tunangannya sendiri, Fong Ming, sebagai pengintai, menunggu sampai pelaku mengambil umpan. Tapi pembunuhnya tidak bodoh. Dia langsung merubah pola pembunuhannya. Seorang polisi dibunuh oleh si pembunuh. Ming juga berada dalam bahaya. Tak perlu dipikirkan lagi, dia pasti akan tewas. Kowloon bergegas mengejarnya. Pembunuh muncul dengan mengendarai sepeda. Kowloon melihat darah di bagian belakang tasnya. Dia tercengang. Kemudian si pembunuh berbalik dan menembakkannya. Kowloon jatuh. Tapi baginya, yang memiliki tubuh naga, ini bukanlah masalah serius. Setelah kejadian ini, dia juga diskors dari kepolisian. Pembunuhnya juga tidak melakukan kejahatan lagi. Namun Kowloon berpikir bahwa dia sendiri yang mengirim Ming ke surga. Dia merasa sangat menyesal. Sejak saat itu, hidupnya menjadi berantakan. Sampai setahun kemudian, ada seorang poluan yang keluar dari gym, lalu dibunuh oleh seseorang. Setelah polisi menyelidikinya, menyadari ini adalah ulah pembunuh yang sama setahun yang lalu. Sehingga rekan lamanya, Chow, menemui Kowloon, memberitahunya bahwa si pembunuh muncul kembali. Kemudian Kowloon dan Chow datang ke gym untuk menyelidiki. Chow melihat ada poster Kowloon di dinding. Dia bertanya pada Kowloon, siapa lawannya ini? Pada saat itu, psikiater Kowloon, Dr. Wong, muncul, mengatakan bahwa Sinclair, lawan Kowloon, adalah pemilik gym. Dia bertarung dengan Kowloon sebelumnya. Dr. Wong terkejut melihat keadaan Kowloon saat ini. Dulu Kowloon sangat berwibawa. Sekarang seperti gelandangan. Selama percakapan, dapat diketahui bahwa Wong sering berolahraga di sini. Gadis ini adalah kekasih Sinclair, Lady. Ketika Wong pergi, juga meminta Kowloon untuk menemuinya untuk diperiksa. Dia telah datang ke sini. Pastinya harus menyapa teman lama. Kowloon menemui Sinclair. Sinclair berkata, sudah lama tidak melihatmu, mengapa kamu menjadi seperti ini? Aku tidak bisa mengalahkanmu beberapa tahun yang lalu. Hari ini kita harus bertanding kembali. Kowloon berkata, aku tidak punya waktu untuk itu. Masih ada urusan lain. Keesokan harinya, Kowloon melihat Lady di jalan. Lalu dia mengikutinya. Tanpa diduga, beberapa orang muncul menghalangi jalannya. Dengan mudahnya, dia mampu mengalahkan mereka. Setidaknya dia dulunya adalah seorang petinju. Tapi dia kehilangan jejak Lady. Ini membuatnya curiga pada Lady. Saat ini, dia bertemu dengan Dr. Wong. Keduanya juga memiliki hubungan yang aneh. Wong mendorongnya untuk bangkit. Dengan dorongannya, Kowloon memotong rambutnya yang panjang dan mulai berolahraga, mengubah penampilannya yang sebelumnya tidak terawat. Malam harinya, dia dan Chow menyadap percakapan Lady. Tapi Lady menyadarinya dan bergegas melarikan diri. Kowloon dan Chow mengejarnya. Dengan cepat, Kowloon menghadang Lady di kereta bawah tanah. Mereka berdua mulai bertarung. Tapi tak disangka, saat itu masinis keluar. Namun terkena tendangan Lady. Dia menabrak pedal gas. Dengan begini, Lady berakhir dalam kecelakaan kereta. Kowloon memiliki perlindungan tubuh naga, dia baik-baik saja. Setelah itu, dia menemukan tas milik pembunuh tahun lalu di rumah Lady. Di dalamnya terdapat jasad Ming.
Kowloon sangat terpukul. Setelah pulang ke rumah, di depan cermin, dia menarik bajunya. Dengan gunting, dia menunjuk ke tato di tubuhnya dan berkata, "Jika kamu benar-benar ada, keluarlah dan bantu aku. Sekali ini saja." Semua orang tahu cerita kita, tetapi tidak ada yang percaya. "Keluar. Aku tak ingin ada kolegaku yang mati lagi. Aku mohon keluarlah, selamatkan aku." Tapi naga itu tetap tidak merespon. Dan petunjuknya lenyap. Hari ini, rekannya membawa kepingan CD yang ditemukan dari kamar Lady. Dari isinya, Kowloon menemukan titik terang masalah ini. Ternyata, ketika dia dan Sinclair bertarung di atas ring kala itu, Sinclair kalah. Kemudian beberapa polisi wanita menertawakan putranya. Dan semua ini direkam oleh putranya. Kemudian dalam perjalanan kembali, putranya bertengkar dengan Sinclair karena dia kalah. Putranya keluar dari mobil dengan marah dan tewas tertabrak mobil. Jadi sejak saat itu, dia menaruh dendam kesumat kepada polisi wanita dan Kowloon. Sehingga kasus pembunuhan berantai polisi wanita ini terjadi. Dia berencana untuk membunuh Kowloon. Kowloon yang mengetahui kebenarannya langsung datang ke gym. Sinclair sudah lama menunggu kedatangannya. Bertemu musuh di hadapannya, suasana memanas. Belum lagi dendam karena orang tercintanya. Mereka langsung mulai bertarung. Dalam waktu singkat, Kowloon secara bertahap kalah dalam pertarungan. Pakaiannya juga dirobek oleh Sinclair. Melihat tato naga di tubuhnya, dia mengejeknya dan berkata, "Itu naga? Hanya tumpukan sisik yang tak berguna. Itu bukan legenda. Ini baru legenda pantatmu. Tatomu jelek sekali." Mereka kembali bertarung. Dari dalam hingga keluar ruangan, Kowloon semakin dipenuhi rasa semangat bertarung. Langsung menekan Sinclair, lalu menendangnya. Untungnya, ada tali yang menyelamatkannya. Kemudian, Kowloon langsung melompat ke arah Sinclair. Mereka langsung jatuh ke atap mobil. Kemudian, Sinclair menaiki speedboat hendak melarikan diri. Pada saat ini, langit tiba-tiba bergemuruh. Kapal Sinclair langsung terbalik. Dia melihat naga di dalam air. Dengan 9 kepala, naga mempermainkan Sinclair di udara. Sinclair berteriak ketakutan. Kemudian, sang naga melompat dan menyeberangi jembatan. Kemudian mengayunkan ekornya, langsung melempar Sinclair ke depan Kowloon. Sinclair berkata, dia melihat naga itu, lalu menghembuskan nafas terakhir. Meski sang naga telah keluar, tetapi orang yang pernah bertemu naga di dunia ini hanyalah Kowloon seorang. Akhirnya, Dr. Wong dan Kowloon menjalin kasih. Ini adalah akhir dari cerita. Sekian untuk hari ini. Jangan lupa like dan share ya. Sampai jumpa.